Namun beberapa menit setelah panggilan itu berakhir, Gior tiba-tiba saja ada di depan rumah. Dia membuka pintu dengan mendobraknya. Saat itu, Rosda sedang menidurkan anak-anaknya di dalam kamar. Suara benturan pintu membuat putri tertuanya yang berada di samping sang ibu langsung terbangun. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di negara Turki pada akhir tahun 2025 kemarin. Seorang istri dieksekusi oleh suaminya di depan putri mereka yang masih sangat belia. Pengeksekusian itu berawal dari sang istri yang terlalu taat dengan agama, namun tidak mau patuh terhadap permintaan suaminya. Tetapi setelah diselidiki, ada alasan mengapa sang istri tidak mau mengikuti perintah tersebut. Apa perintahnya itu dan bagaimana kronologi pengeksekusiannya? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di Dusun Sarikas, Distrik Sur, Kota Diyarbakir, Turki, tinggallah seorang pria bernama Okeygur yang saat itu berusia 38 tahun. Di dusun tersebut, Gior menjalani kehidupan dengan 3 orang istrinya yang tinggal di rumah berbeda. Bagi warga sekitar, Gior dikenal sebagai pria yang bekerja serabutan dan tetap memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun, tidak ada warga yang tahu apa pekerjaan yang dilakukan oleh Gior. Bahkan, ketiga istrinya saja selalu heran ketika Gior membawa pulang cukup banyak uang. Di lingkungan tempat tinggalnya, Gior diketahui sebagai sosok yang tertutup. Dia jarang berinteraksi dengan para tetangga karena sering berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Kadang dia tinggal beberapa hari di rumah istri pertama, lalu pindah ke rumah istri kedua, sebelum akhirnya dia menetap sementara di rumah istri ketiganya. Meski terlihat bertanggung jawab karena tetap memberikan nafkah, para istrinya mengenal Gior sebagai pria yang sangat temperamental. Emosi Gior mudah meledak, terutama ketika ada masalah dalam rumah tangga mereka. Pertengkaran kecil pun sering berubah menjadi keributan besar. Dari ketiga istrinya, orang yang paling sering terlibat konflik dengan Gior adalah istri ketiganya yang bernama Rosda Yasikli yang saat itu berusia 28 tahun. Tidak diketahui pasti kapan hubungan mereka dimulai dan mengapa Rosda mau menikah dengan Gior. Namun yang jelas, pernikahan mereka hanya dilakukan secara agama tanpa tercatat resmi oleh negara. Dari pernikahan itu, mereka telah dianugerahi 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Berbeda dengan Gior yang keras dan mudah marah, Rosda dikenal sebagai perempuan yang lembut dan penyabar. Dalam kesehariannya, dia selalu berpakaian tertutup, rajin beribadah, serta aktif mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan dusun tersebut. Orang-orang yang ada di sana juga mengenal Rosda sebagai sosok ibu yang berusaha menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya sejak kecil. Namun perbedaan sifat dan cara pandang di antara Gior dan juga Rosda perlahan menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Rosda sering mengingatkan suaminya agar tidak meninggalkan ibadah sholat. Sayangnya, nasihat itu justru membuat Gior merasa terus dihakimi di rumahnya sendiri. Sebagai kepala keluarga, dia tidak suka ketika istrinya terlalu banyak mengatur, terutama dalam urusan agama. Semakin sering Rosda mengingatkan, emosi Gior semakin mudah tersulut. Seiring waktu, pertengkaran yang awalnya hanya adu mulut mulai berubah menjadi kekerasan. Beberapa kali Gior memukul Rosda setiap kali perempuan itu kembali menasihatinya. Bahkan dia pernah secara terang-terangan mengatakan kalau dirinya tidak suka memiliki istri yang terlalu taat agama. Meski hidup dalam hubungan yang selalu penuh dengan kekerasan dan ketegangan, Rosda tetap memilih bertahan demi anak-anaknya. Dia masih berharap suatu hari nanti suaminya dapat berubah dan keluarganya tetap utuh. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, harapan Rosda perlahan mulai runtuh. Sikap Gior semakin sulit untuk dikendalikan. Selain sering melakukan kekerasan, dia mulai jarang pulang ke rumah. Rosda sebenarnya curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Tetapi setiap kali dia bertanya, Gior justru marah dan kembali melampiaskan amarah.
Hingga akhirnya di tahun 2021, sebuah kabar mengejutkan mengubah kehidupan mereka. Gyor ditangkap aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus peredaran obat-obatan terlarang di kota Diyarbakir. Penangkapan itu membuat Rosda dan kedua istri Gyor lainnya sangat merasa terpukul. Untuk pertama kali, mereka akhirnya mengetahui kalau uang yang selama ini menjadi nafkah dari Gur ternyata bukan berasal dari pekerjaan halal. Setelah proses persidangan selesai, Gyor dijatuhi hukuman selama lebih dari 4 tahun penjara. Keputusan tersebut membuat kehidupan ketiga istrinya berubah drastis. Selama ini mereka selalu bergantung pada nafkah yang diberikan oleh Gyor. Ketika suami mereka di penjara, tidak ada lagi pemasukan yang mereka terima. Mau tidak mau, mereka harus berjuang sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, selama menjalani masa tahanan, Gyor masih sering menghubungi istri-istrinya, termasuk Rosda. Dalam setiap percakapan, dia terus meminta mereka untuk membantu mengurus kasusnya agar dia bisa segera keluar dari penjara. Namun, dibandingkan istri-istri yang lain, Rosda menjadi istri yang paling jarang mengangkat telepon maupun datang untuk menjenguk. Saat Rosda sesekali mengangkat panggilan itu, Gyor justru sering memarahinya. Dia mengatakan kalau Rosda hanya taat pada agama tetapi tidak mau patuh dengan perintah suami. Bahkan dalam beberapa percakapan, Gyor mulai melontarkan suatu ancaman. Dia mengatakan setelah dia bebas nanti, dia akan menghabisi Rosda. Mendengar ancaman itu, Rosda sebenarnya sedikit khawatir dan juga sedih. Namun dia berusaha mengabaikan. Dia memilih fokus merawat dan membesarkan ketiga anaknya sambil menjalani hidup tanpa suami. Singkat cerita, setelah 4 tahun menjalani hukuman penjara, pada akhir tahun 2025, Gyor dipindahkan ke penjara terbuka karena dianggap berperilaku baik selama berada di dalam tahanan. Oleh karena itulah, pihak penjara akhirnya memberikan izin cuti selama 11 hari kepada Gyor. Pada tanggal 25 Desember 2025, Gyor resmi keluar dari penjara untuk sementara waktu dengan status cuti penjara. Begitu menghirup udara bebas, Gyor langsung menghubungi istri pertama dan istri keduanya untuk memberitahu kalau dia mendapatkan cuti. Hari pertama bebas dihabiskan di rumah istri pertama, lalu keesokan harinya dia menginap di rumah istri kedua. Namun pada tanggal 27 Desember 2025, suasana mulai berubah mencekam. Pagi itu, Gyor menelpon Rosda dengan nada penuh emosi dan kemarahan. Di dalam panggilan itu, Gyor mengatakan kalau dia tidak main-main dengan ancaman yang pernah dia lontarkan kepada Rosda. Di samping itu, belum sempat Rosda menjawab, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Dan saat itulah Rosda mulai benar-benar panik. Dengan tangan gemetar, dia segera menghubungi pihak kepolisian karena takut akan ancaman Gyor yang benar-benar akan terjadi. Namun anehnya, setelah menerima laporan, tidak ada tindakan cepat yang dilakukan polisi. Merasa semakin takut, Rosda kemudian menelpon salah satu anggota keluarganya untuk menceritakan ancaman yang baru saja dia terima. Mendengar itu, keluarga pun langsung berusaha menenangkan Rosda. Mereka mengatakan kalau mereka akan segera datang ke rumah untuk menemani. Namun beberapa menit setelah panggilan itu berakhir, Gyor tiba-tiba saja ada di depan rumah. Dia membuka pintu dengan mendobraknya. Saat itu, Rosda sedang menidurkan anak-anaknya di dalam kamar. Suara benturan pintu membuat putri tertuanya yang berada di samping sang ibu langsung terbangun. Begitu sadar kalau orang yang datang adalah Gyor, Rosda berlari keluar kamar. Setelah berhadapan, tanpa basa-basi, Gyor langsung menarik rambut Rosda dengan kasar hingga tubuh perempuan itu terhuyung keluar rumah. Rosda berteriak histeris sambil memohon agar dirinya dilepaskan. Mendengar teriakan sang ibu, putri tertuanya segera menghampiri sumber suara. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat ayahnya menyeret sang ibu secara brutal. Putrinya itu sempat mencoba mendekat untuk menolong, tetapi Gyor langsung mengancam agar dia tetap diam dan tidak berteriak. Sambil terus mencengkram rambut Rosda, Gyor berjalan mundur dengan menatap tajam ke arah putrinya. Putri Rosda hanya bisa terpaku sambil menahan tangis. Dia takut setiap langkah yang dia ambil justru akan membuat Gyor semakin brutal. Lalu kemudian dia perlahan-lahan mundur untuk kembali ke dalam kamar agar dapat menjaga adik-adiknya. Di waktu yang bersamaan, Gyor menyeret Rosda menuju gudang yang berada di samping rumah. Sesampainya di sana, dia mendorong tubuh Rosda hingga terjatuh ke atas lantai. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan, Gyor langsung menindih tubuhnya lalu memukul wajah Rosda berkali-kali. Rosda terus berteriak meminta tolong sambil menyerang balik. Gyor kemudian menahan kedua tangan Rosda dengan satu tangannya, sementara tangan lain meraih sebuah benda tumpul yang berada di dalam gudang.
Setelah berhasil didapatkan, benda itu langsung dihantamkan tepat ke bagian kepala Rosda secara berulang kali. Belum juga puas, Gyur lalu mencekik Rosda hingga tubuhnya mengejang, dan beberapa detik kemudian barulah Rosda tewas seketika. Saat memastikan Rosda sudah benar-benar tak bernyawa, Gyur mulai memikirkan cara untuk menghilangkan jejak. Matanya tertuju pada sebuah karung yang berada di dalam gudang. Gyur mengambil karung tersebut lalu memasukkan jasad Rosda ke dalamnya. Setelah itu dia segera memesan taksi untuk membawa karung yang berisi jasad istrinya tersebut. Di momen itu pengemudi taksi sempat bertanya apa yang sebenarnya Gyur bawa di dalam karung. Namun Gyur menjawab kalau isi karung hanyalah barang-barang biasa. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 km, Gyur meminta pengemudi berhenti di sebuah lahan kosong. Begitu taksi itu pergi, Gyur langsung menggali tanah di area tersebut lalu menguburkan jasad Rosda bersama karungnya. Selama melakukan hal itu, Gyur beberapa kali melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat aksinya. Beberapa menit kemudian, jasad Rosda akhirnya berhasil dikuburkan. Tak lama kemudian dia pun meninggalkan lokasi lalu melangkah menuju jalan raya yang cukup ramai. Di sana dia menghentikan sebuah ojek untuk kembali ke rumah Rosda. Sesampainya di rumah, Gyur langsung mengajak ketiga anaknya untuk ikut bersama. Dia berniat membawa kabur anak-anak tersebut karena khawatir putri pertamanya akan menceritakan semua yang terjadi kepada orang lain. Entah karena takut atau mendapatkan ancaman dari ayahnya, ketiga putra-putrinya itu akhirnya menuruti perintah. Tak lama kemudian mereka meninggalkan rumah menggunakan sebuah taksi. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, keluarga Rosda kembali menghubunginya untuk mengabarkan kalau mereka akan segera ke sana. Namun setelah beberapa kali pesan itu terkirim, Rosda tidak membalas. Panggilan telepon juga hanya berdering tanpa ada yang mengangkat. Karena khawatir, sekitar pukul 17.30 sore hari, keluarga memutuskan datang langsung ke rumah Rosda untuk memastikan keadaan. Setibanya mereka di sana, ternyata rumah itu terkunci dari luar dengan suasana yang sangat sunyi. Tidak terdengar suara putra-putri dari Rosda maupun aktivitas dari dalam rumah. Keluarga kemudian mencoba memanggil nama Rosda berkali-kali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Mengingat kalau sebelumnya Rosda bercerita mendapatkan ancaman dari Gyur, keluarganya pun langsung menghubungi Gyur melalui panggilan telepon. Saat panggilan terhubung, Gyur langsung menyapa seperti tidak ada apapun yang terjadi. Keluarganya kemudian bertanya di mana Rosda dan putra-putrinya berada. Gyur lalu menjawab kalau dia tidak tahu kemana istrinya pergi. Keluarga yang tidak percaya terus-menerus mendesak Gyur untuk mengaku. Tetapi jawaban Gyur tetap sama. Dia belum sempat bertemu Rosda sejak dia keluar dari penjara. Di malam itu juga keluarga membuat sebuah laporan ke kantor Jandarma Genel Komuntalu, yaitu pasukan kepolisian militer di negara Turki. Mereka mengatakan kalau Rosda tidak bisa dihubungi dan sebelumnya dia sempat mendapatkan ancaman dari suaminya yang bernama Gyur. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak. Mereka memeriksa terlebih dahulu latar belakang dari Gyur. Dari data yang ditemukan diketahuilah kalau Gyur merupakan narapidana yang memenuhi syarat tertentu untuk menjalani sebagian sisa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan cuti penjara. Polisi lalu meminta kepada keluarga Rosda untuk mencoba menghubungi Gyur agar dia dapat datang memberikan penjelasan. Namun setelah dihubungi, Gyur justru menghilang seperti sengaja menghindar. Sikap itu seketika membuat polisi semakin curiga. Karena merasa ada yang disembunyikan, polisi mulai memanggil orang-orang terdekat Gyur, termasuk para istrinya untuk dimintai keterangan. Dari salah satu istrinya, polisi mendapatkan informasi kalau sebelum pergi, Gyur sempat berkata dia ingin mendatangi rumah Rosda untuk menyelesaikan sesuatu. Namun sesuatu itu tidak disebutkan secara jelas. Penyelidikan pun mulai mengarah ke rumah Rosda. Polisi memeriksa rekaman CCTV yang ada di sana dan menelusuri pergerakan dari Gyur. Dari rekaman itu, Gyur terlihat berada di area rumah tersebut lalu meninggalkan lokasi menuju ke wilayah Bismil. Setelah menemukan petunjuk tersebut, polisi memusatkan pencarian di daerah itu. Singkat cerita, akhirnya di tanggal 28 Desember 2025, polisi berhasil menangkap Gyur di sebuah tempat persembunyian di wilayah Bismil bersama dengan anak-anaknya. Saat petugas datang, Gyur terlihat pasrah karena lokasi sudah dikepung. Kedua tangannya langsung diborgol. Sementara itu, petugas yang lain mencoba menenangkan putra-putrinya. Ketiga anak tersebut tampak ketakutan ketika melihat situasi. Polisi kemudian membawa mereka menjauh dari Gyur agar merasa lebih aman. Sementara itu, Gyur langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah keadaan mulai tenang, putri tertua Gyor mengaku masih sangat ketakutan. Dengan suara gemetar, dia menceritakan kejadian yang terjadi di rumah itu. Polisi mendengar dengan serius sambil berusaha menenangkan sang putri. Dari keterangannya, polisi mulai menyusun gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu yang sama, polisi juga menginterogasi Gyor. Saat ditanya tentang Rosda, Gyor akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Polisi kemudian menanyakan lokasi jasad korban, dan Gyor menjelaskan tempat dia menguburkan jasad tersebut. Setelah melakukan pencarian, polisi menemukan titik tanah yang diduga menjadi tempat jasad korban dikuburkan. Saat digali, tampaklah sebuah karung berisi jasad. Polisi kemudian mengevakuasi jasad Rosda dan membawanya ke Institut Kedokteran Forensik untuk dilakukan otopsi. Beberapa waktu kemudian, hasil otopsi dirilis. Tim forensik menyatakan kalau Rosda mengalami kekerasan sebelum meninggal. Luka yang paling parah ditemukan di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Sementara itu, penyebab kematiannya dipastikan karena dicekik. Pada akhirnya, Okay Gur didakwa atas pembunuhan berencana yang disertai ancaman, penyiksaan, dan upaya menghilangkan jejak kejahatan. Meski belum ada informasi pasti soal vonis, dalam hukuman Turki, dakwaan tersebut kemungkinan bisa membuat pelaku dihukum penjara seumur hidup. Wafatnya Rosda meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, terutama putri sulungnya. Dia bukan hanya kehilangan seorang ibu, tetapi juga harus hidup dengan bayangan kejadian mengerikan yang kemungkinan akan terus membekas di sepanjang hidupnya. Kasus ini juga memicu kemarahan publik di Turki. Banyak orang menilai ancaman yang sebelumnya diterima oleh korban seharusnya bisa ditangani lebih serius. Mereka mempertanyakan mengapa perlindungan terhadap korban tidak segera diberikan. Seandainya ancaman itu ditindak lebih cepat, mungkin nyawa Rosda masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, kasus ini kembali menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Turki. Banyak korban sebenarnya sudah mengalami ancaman atau kekerasan berulang, tetapi mereka memilih bertahan karena suatu alasan, yaitu anak, masalah ekonomi, tekanan sosial, atau suatu harapan kalau pasangannya bisa berubah. Tragedi yang dialami Rosda menjadi pengingat bahwa ancaman dalam suatu hubungan tidak boleh dianggap sepele, apalagi jika pelaku telah memiliki riwayat kekerasan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.